exactly the same case, cause Yo, welcome back, is back, pencinta susu tanpa kemasan. Gimana kabarnya? Sehat? Kali ini saya akan merangkum film berjudul 22 Jump Street yang merupakan lanjutan dari sequel film Jump Street. Gimana ceritanya? Langsung saja, nggak usah banyak cacicu. Ini dia, let's go! Awal cerita memperlihatkan Smith McQueen dan Greg Jenko yang sedang menyamar untuk menangkap sekelompok gangster. Kali ini mereka menyamar menjadi gangster untuk menangkap gangster buronan Interpol. Bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, 21 Jump Street, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Mereka mendapat informasi bahwa ada sekelompok gangster yang akan melakukan transaksi ilegal. Akan tetapi, informasi yang mereka dapat tidak jelas, sehingga mereka tidak tahu gangster tersebut akan bertransaksi apa. Saat mereka disuruh melihat barangnya, ternyata isinya adalah dan penyamaran mereka akhirnya terbongkar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lonceng sapinya juga jangan lupa dipencet. Think you can stand on your own now? Yeah. You fucking truck over right fucking now. Oh shit! Dan mereka gagal karena hari sial tidak ada di kalender. Sesampainya di markas, mereka beralasan bahwa kegagalan mereka karena seekor gurita. an octopus-related incident. Shit about the Jump Street reboot when you first came out. Have many arms. He'd twice the profit. Sebagai hukuman atas kegagalannya, mereka dipindah tugaskan kembali di Jump Street. Singkat cerita, 21 Jump Street sudah tidak ada dan berubah menjadi 22 Jump Street karena gereja yang menjadi markas mereka sudah dibeli orang. Markas ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan juga anak magang dari kelas kimianya dulu. Kini mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus narkoboy bernama Wi-Fi. Jenis ini mengakibatkan fokus yang berlebihan dan imajinasi seperti jamur mushroom. Korbannya bernama Cynthia. Work hard, yes. Play hard, yes. Now, these Cynthia Watts, she was a student at same assignment. We're going back to high school? On campus. And that's the dealer. Kisah mahasiswa abadi pun dimulai. Work hard, play hard. Kos-kosan mereka campur cewek dan cowok alias kos-kosan bebas. Shower caddy. Pop up antler. Hilarious shirt that signals we drink alcohol. Hot plate. Beanbag chair that my mom got me. I do not understand how it works. Q-tips. This thing. I will not wash for the next 6 months. It's true. Mereka mulai berkenalan dengan tetangga dan tidak lupa untuk mengecek kamar mandi. Kamar mandi wajib dicek karena kos-kosan bebas. Oke, lanjut. Mereka mulai menyelidiki setiap kelas yang diikuti oleh Cynthia. Obviously, we've all heard this statement before. Oh, y'all like psychology? For you, Tracy Morgan. Setelah Smith memasuki kelas psikologi, di waktu yang bersamaan, Jenko memasuki kelas sejarah. A long time ago. Well, history. Hey, you guys play football? No, this is actually my laptop. I'm sleeping with two of my students. Her and her actually am. That's exactly the answer I. Dan malamnya mereka memasuki kelas open mic.
Di malam itu, Smith mendekati wanita di kelas psikologinya. Dasar buaya buntung. J-Bones, aka Jackie. In psych class. Oh, yeah. Hi. I think we're in the same. Cynthia, that girl who died. She used to come. A sign of the Singkat cerita, wanita ini bernama Maya dan kamarnya tepat di depan kamar Cynthia. Smith mendekatinya untuk mencari informasi. He's dead. Setelah semua kelas yang diikuti Cynthia tidak mendapatkan informasi, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari mantan pembuat Narkoboy. You know they gave me a vagina? It's awesome. Those pectoral muscles. That's the kind of definition I want out of you, man. Nice. Yes! I am! Dia adalah ahli Core of the Core, guru olahraganya di film sebelumnya 21 Jump Street. Undercover to college to find the dealer of this new synthetic. It doesn't sound anything. Doesn't fucking work, man. Whoa. Nice job, Super Sleuth. Setelah mendapat petunjuk, mereka pergi menanyakan ke pembuat tato. Dan pemilik tato itu adalah pemain football berambut merah. Karena permainannya bagus, mereka diundang ke pesta oleh Zook, ketua dari klub football. Mereka berdua menyelidiki roster teman dari Zook yang diduga seorang pengedar. Singkat cerita, Jenko berpesta dengan Zook dan roster, sedangkan Smith pergi meninggalkan pesta dan bertemu dengan Maya. Dan akhirnya Maya mengajak Smith ke kamarnya. Uhui. It is coming down. Oh, this? It's my old high school team. Look at it swim. Hey, what? Dan ternyata tato itu bukan dimiliki oleh roster, melainkan Zook. Di sisi lain, Smith sedang berbahagia karena sudah menikmati apem milik Maya sambil dilihat oleh teman sekamarnya, anjing. Oke, lanjut. Kemudian Jenko dan Smith dipanggil sang kapten untuk melaporkan perkembangan kasusnya. Karena tidak mendapatkan apa-apa, Smith malah menceritakan kalau dia sudah menikmati apem seorang wanita. Don't wake up my dick. Flew in on the red eye, hasn't talking. When I'm on top and she's on it, we're talking missionary. Give me some. Yes, man. Give me some. Come on. Jenko akhirnya berterus terang, sebenarnya pemilik tato itu adalah Zook. Tidak lama kemudian, si kembar datang memberi kue yang ternyata mengandung narkoboy. Dan malam itu juga mereka pergi menyelinap ke markas Zook untuk memata-matai klub football. Karena dalam pengaruh narkoboy yang membuat penggunanya mengalami fokus yang berlebihan, sehingga tingkah lakunya menjadi aneh. Or not the dealer. Next up is Ternyata Zook hanya melakukan rapat biasa dan akan merekrut mereka menjadi anggota klub football. Zook dan kawan-kawan mengetahui dan menculik mereka yang sedang dalam keadaan sakau. I think we're tripping. My side's so much scarier than yours. Oh shit, you're. Setelah tersadar, mereka berada di suatu tempat dan tiba-tiba Zook menodongkan senjata. Yang ternyata cuma senjata mainan. Dan mereka akhirnya mengikuti ritual anggota baru untuk masuk klub football dengan mengikuti permainan-permainan mereka.
Karena Smith tidak cocok dengan mereka, akhirnya dia pergi dan Jenko memutuskan untuk menyelidiki Zook sendiri. Jenko resmi menjadi anggota klub football dan menjadi semakin dekat dengan Zook. Di sisi lain, Smith merasa tergantikan oleh Zook. Keesokan paginya, orang tua Smith datang untuk menghadiri acara di kampus dan bertemu dengan Maya bersama keluarganya. Smith yang tidak menyangka kalau ayah Maya adalah kaptennya, sehingga dia ketakutan dan hanya bisa terdiam. Sedangkan sang kapten marah besar karena wanita yang diceritakan Smith tempo hari adalah putrinya sendiri. Saat di markas, Jenko merasa bingung karena Smith memakai rompi anti peluru. Oh shit! His daughter, Smith fucked the captain, died. He literally, yo, this is the best thing. Hey, yo, he's fucking the captain's daughter. Dan inilah yang terjadi. Titit Smith ditembak dengan senjata listrik. Singkat cerita, mereka berdua menduga bahwa Cynthia adalah pengedarnya dan menyuruh Smith untuk pergi ke perpustakaan, sedangkan Jenko pergi bermain football. Setelah sampai di perpustakaan, ternyata Cynthia dulu bertransaksi dengan gangster yang ada di pelabuhan tempo hari. Smith yang ketakutan segera menghubungi Jenko. Sedangkan Jenko yang masih bertanding merasa bimbang, akan tetapi pada akhirnya dia pergi menolong Smith. Oke, thank you buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lonceng sapinya jangan lupa dipencet. Right, you went right? You could have got a parking lot. Singkat cerita, gangster tersebut berhasil lolos dan dokter di kampus menjadi tersangka kasus ini. Sedangkan Jenko memutuskan untuk berhenti dan menjadi pemain football bersama Zook. Saat kasus ditutup dan menjalani kehidupan masing-masing, jiwa mereka merasa kosong. Suatu hari mereka bertemu dan menganggap kasus ini belum selesai karena Jenko mendapat informasi bahwa narkoboy itu akan beredar di libur musim panas. One of these days. Grenade. Why are you gonna do that? Mereka sepakat bahwa ini terakhir kalinya mereka beraksi bersama-sama. Ternyata pembuat narkoboy itu adalah teman sekamarnya Maya. Dan yang mengejutkan, ketua gangster itu adalah bapaknya sendiri. Yeah, those are like these kids at spring break hooked on Wi-Fi. Put your guns down! Fucking guns down! Smith dan Jenko yang kalah jumlah menurunkan senjata dan kemudian sang kapten muncul untuk menolong mereka. Right in the crack. Secara tidak sengaja, sang kapten bertemu dengan putrinya. Tiba-tiba dari belakang muncul wanita itu dan menyandra sang kapten. Smith dan Jenko mencari kendaraan dan menemukan mobil Lambo, akan tetapi mereka harus berpencar untuk mengejar bapak dan anak itu. Alhasil Jenko harus merelakan menaiki mobil kesukaannya itu karena larinya lebih cepat. What is this? You fucked up me driving a Lamborghini, you dick! Oh, shit! Ah, fuck you, Dubs! Out of the way!
wins. Girl fight. Are you kidding me? It's plastic. Smith yang pantang menyerah dan suka menabung terus mengejarnya, namun dia terpojok. Beruntung sang kapten datang. Akan tetapi sang kapten tidak peduli karena Smith sudah tidur dengan putrinya. Dan dari belakang Maya datang menghantamnya. What? Kemudian mereka mengejar bapaknya yang akan melarikan diri dengan heli. Heli guguguk anjing. Saat akan lepas landas, Jenko dengan cepat melompat menuju heli. Karena tidak ingin sahabatnya sendirian, dengan kekuatan Superman, Smith terbang dan bergelantungan bersama. Jenko berkata bahwa Smith berhasil karena usahanya sendiri dan tiba-tiba tangannya terlepas. Tidak lama kemudian, Smith mengingat bahwa ada granat di sempaknya dan meminta Jenko untuk mengambilnya. Anjir, granatnya ada 3. Setelah mereka berhasil, Jenko berkata bahwa dirinya membutuhkan Smith di sisinya. Begitu pula dengan Smith dan mereka berjanji akan selalu bersama. Kasus pun berakhir dan sang kapten menyuruh mereka pergi ke sekolah kedokteran. Sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkan temannya. Dan tamat.